Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku. Kembali lagi di my channel Siti Zaleha. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang senantiasa mau menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi, ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Betapapun baiknya prosedur evaluasi diikuti dan sempurnanya teknik evaluasi yang diterapkan, apabila tidak dipadukan dengan prinsip-prinsip penunjangnya, maka hasil evaluasi akan kurang dari yang diharapkan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya evaluasi pendidikan adalah suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan guna menetapkan pencapaian suatu tujuan, baik itu untuk pendidik ataupun untuk peserta didik. Nah, dengan demikian di dalam evaluasi prinsip sangat berperan penting agar tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke video berkenaan dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, jangan lupa like and subscribe-nya, dan boleh di-share apabila video ini bermanfaat bagi Anda. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, prinsip umum. Prinsip umum di dalam evaluasi terdapat 13 macam. Pertama, valid. Kedua, berorientasi kepada komponen. Ketiga, berkelanjutan. 4, menyeluruh. 5, bermakna. 6, adil dan objektif. 7, terbuka. 8, ikhlas. 9, praktis. 10, dicatat dan akurat. 11, sistematis. 12, menggunakan acuan kriteria. 13, akuntabel. Pertama, valid. Nah, evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang dipercaya dan sahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Apabila alat ukur tidak memiliki kesahihan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang dihasilkan juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga salah. Yang kedua, berorientasi kepada komponen. Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai yang refleksi dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Ketiga, berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian. Yang keempat, menyeluruh. Nah, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, yang mana mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta meliputi seluruh materi ajar dan berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian, dengan berbagai bukti hasil belajar peserta didik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. 5. Bermakna. Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Untuk itu, hendaknya evaluasi mudah difahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 6. Adil dan objektif.
Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektivitas pendidik tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang etnis, budaya, dan berbagai hal yang memberikan kontribusi pada pembelajaran. Sebab ketidakadilan dalam penilaian dapat menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa karena mereka merasa dianaktirikan. 7. Terbuka. Evaluasi hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak dan yang berkepentingan tanpa ada rekayasa dan yang disembunyikan sehingga tidak merugikan semua pihak. 8. Ikhlas. Ikhlas merupakan kebersihan niat atau hati pendidik bahwa ia melakukan evaluasi itu dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan dan bagi kepentingan peserta didik dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. 9. Praktis. Praktis berarti mudah dimengerti dan dilaksanakan dengan beberapa indikator, yaitu hemat waktu, biaya dan tenaga, mudah diadministrasikan, mudah menskor dan mengelolanya, dan mudah ditafsirkan. 10. Dicatat dan akurat. Hasil dari setiap evaluasi prestasi peserta didik harus secara sistematis dan komprehensif dicatat dan disimpan, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan. 11. Sistematis. Evaluasi dilakukan secara berencana dan bertahap mengikuti langkah-langkah yang baku. 12. Menggunakan acuan kriteria. Evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir 13. Akuntabel. Evaluasi dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Selanjutnya, berkenaan dengan prinsip evaluasi yang khusus. Nah, adanya jenis penilaian digunakan memungkinkan adanya kesempatan terbaik dan maksimal bagi peserta didik menunjukkan kemampuan hasil belajar mereka. Setiap pendidik harus mampu melaksanakan prosedur penilaian dan pencatatan secara tepat dan kemampuan serta hasil belajar yang dicapai peserta didik. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Evaluasi akan terlaksana dengan baik jika sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah dicanangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Selanjutnya, prinsip evaluasi dilandasi nilai-nilai universal ajaran Islam. Adapun prinsip evaluasi pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai universal ajaran Islam adalah sebagai berikut. Pertama, berkesinambungan kontinuitas. Yang kedua, menyeluruh, menyangkut semua aspek baik perkataan, perbuatan, dan hati. Yang ketiga, sanubari, qauliyah, fi'liyah, dan qalbiyah, termasuk kepribadian, intelijensi, pemahaman sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, pengalaman ilmu sebagai khalifah dan warasatul al-anbiya dan sebagainya. Yang keempat, objektivitas, dilakukan secara adil, berdasarkan keadaan yang sesungguhnya tanpa dicampuri emosional dan irasional yang bukan subjektif. Dalam akhlak yang mulia, seseorang harus bersifat objektif. Orang yang menilai demikian dalam agama Islam dikenal dengan istilah shidik. 5. Validitas. Evaluasi dilakukan secara keseluruhan, representatif, dan kesanggupan peserta didik mengenal bidang tertentu. 6. Reliabilitas, terukur dan mudah dimengerti. 7. Efisiensi, cermat dan tepat. 8. Ubudiyah,
penuh ketulusan, prasangka baik, husnul al-azan, perbaikan tingkah laku secara positif, dan menutupi rahasia murid. Nah, selain prinsip yang telah disebutkan di atas, Abdul Mujid dan Yusuf Muzakir mengatakan bahwa ada 3 prinsip-prinsip evaluasi yang harus diperhatikan, yaitu 1. Prinsip kesinambungan, kontinuitas. Dalam ajaran Islam, prinsip kontinuitas sangat diperhatikan karena dengan berpegang dengan prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Selain itu, prinsip kesinambungan juga menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan seperti yang terkandung pada Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13-14, yaitu sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kedua, prinsip menyeluruh. Prinsip yang melihat semua aspek, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Bila diperlukan, masing-masing bidang diberikan penilaian secara khusus, sehingga peserta didik mengetahui kelebihannya dibanding dengan teman-temannya. 3. Prinsip objektivitas. Dalam mengevaluasi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar seseorang berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi yang dilakukan. Firman Allah, Quran Surah Al-Maidah ayat 8, artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan penjelasan tentang prinsip-prinsip evaluasi di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan. Pertama, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam pada umumnya adalah valid, berorientasi kepada komponen berkelanjutan, menyeluruh, bermakna, adil dan objektif, terbuka, ikhlas, praktis, dicatat dan akurat, sistematis, dan menggunakan acuan kriteria serta akuntabel. Yang kedua, adapun menurut Abdul Mujid dan Yusuf Muzakir mengatakan bahwa ada 3 prinsip evaluasi yang harus diperhatikan, yaitu prinsip kesinambungan, prinsip menyeluruh, dan prinsip objektivitas. Adapun prinsip evaluasi pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai universal ajaran Islam adalah berkesinambungan, menyeluruh, sanubari, objektivitas, validitas, reliabilitas, efisiensi, dan abudiyah.